Dulu belum ada handphone, waktunya waktu masing-masing. Ada yang lewat 5 menit, ada yang kurang 5 menit. Kita bersyukur malam hari ini saudara bisa bersekutu kembali. Secara khusus kita akan bersama-sama belajar ya dalam pembinaan jemaat pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan berbicara mengenai bersekutu ya. Bulan lalu masih ingat saudara kita bicara apa? Masih ingat ya? Pasti masih ingat. Tentang bersaksi. Biarlah setiap kita boleh akan berdiri sebagai orang yang tebus, boleh menjadi saksi Tuhan ya. Tuhan berkata setiap kita adalah terang dan garam ya, boleh memberikan dampak bagi orang lain. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang bersekutu. Sebelumnya kita mau bernyanyi bersama-sama lagu yang gembira. Jadi saudara mau sedikit goyang silakan ya. Supaya dulu bisa ada gaya ya, kita bisa saling lihat ya. Oh betapa indahnya ya bila saudara hidup rukun bersama. Masih ingat ini di ayatnya ada di mana saudara? Mazmur berapa tuh? Masih ingat? Ya. 133 saudara ya. Jadi biarlah kita boleh hidup rukun bersama dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Oke, silakan Diakon Welly, mic-nya bisa silakan ditutup, kita nyanyi bersama-sama. Suaranya nggak keluar, Welly bisa diulang. Oke, di tempat saya nggak keluar suaranya. Di tempat saudara keluar? Nggak keluar, Musa. Nggak ada suaranya. Belum keluar. Keluar ya? Belum keluar belum. Suaranya, Welly. Ya, Diakon Welly bisa diulang. Mungkin ada bisa diulang. Suaranya belum keluar ya. Sorry, musik gimana? Suaranya nggak mau keluar. Suaranya nggak keluar ya, banyak yang nggak keluar. Boleh diulang? Coba sebentar. Oke, inilah ya memang. Oh, ditanya. Oke, kita sedikit bersabar, ada sedikit gangguan teknis. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Tak urapan di kepala kejanggut dan jubahnya seperti embun yang dari mengalir ke bukit Sion. Kesana telah dipintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Tak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah dipintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya.
Oke, saudara, saya lihat masih belum banyak yang goyang. Paling tidak kepalanya, saudara, ya, goyang. Ya, ini lagunya ceria. Jadi kalau apa namanya nggak ada senyum, wah ini nggak sesuai dengan lagunya. Ya. Oke, kita nyanyi sekali lagi ya. Saya mau lihat semua kepalanya goyang. Ya, tangannya nggak goyang nggak apa-apa. Tapi yang mau tangannya goyang silakan ya. Oke, kita nyanyi sekali lagi. Silakan, ya kembali. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Tak urapan di kepala haru yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah dipintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Tak urapan di kepala haru yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah dipintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oke, kita bersyukur untuk sukacita yang Tuhan berikan. Kita boleh memiliki keluarga Allah, kita boleh memiliki saudara seiman, boleh terus bertumbuh bersama. Mari sebelum kita mulai untuk pembinaan malam hari ini, kita berdoa Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan mempersiapkan hati setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan, untuk keluarga Allah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Biarlah kami boleh terus bertumbuh di dalam tubuh Kristus. Kami sebagai saudara seiman boleh terus tetap setia dalam mengikuti Tuhan, di dalam melayani Engkau Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh berkumpul kembali, boleh melanjutkan kelas pembinaan. Tuhan berkati apa yang kami renungkan, bicarakan, diskusikan pada malam hari ini. Sungguh boleh menguatkan kami, jadi berkat bagi setiap kami. Tolong juga hamba-Mu, Tuhan mampukan untuk boleh menyampaikan materi pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan coba share screen, saudara. Oke, saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama melanjutkan kelas pembinaan kita. Kita membahas tentang bersekutu. Ya, minggu lalu kita membahas mengenai bersaksi. Ya, biar setiap kita boleh menjadi saksi Tuhan. Ya, untuk refresh, saudara, bahwa bersaksi itu yaitu menyampaikan ya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami ya kepada orang lain. Ini termasuk pemberitaan Injil. Jadi memberitakan Injil tidak harus selalu straight langsung, saudara. Tapi juga Tuhan mau pakai kita melalui apa yang kita alami, keselamatan yang kita alami, itu kita ceritakan. Ya, kita tidak bisa membuat orang percaya, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tugas kita memberitakan, menjadi saksi Tuhan.
Oke, malam hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang bersekutu. Saudara, pada waktu saudara melihat gambar ini, apa yang ada di dalam benak pikiran saudara? Ya, semuanya kayaknya senyum saudara ya. Saya yakin setiap kita ingin yang memiliki satu komunitas, dan kita memang sudah memiliki komunitas, dan kita bersyukur untuk komunitas GPMBRI Bandung yang Tuhan berikan, sehingga kita boleh bersama-sama sekutu beribadah. Nah, saudara, kalau kita ada di satu gereja, secara khusus kita ada di GPMBRI Bandung, percayalah bahwa ini bukan kebetulan, tapi semua karena pengaturan rencana yang daripada Tuhan. Ya, sehingga kita boleh bersekutu, bersama-sama melayani, boleh bertumbuh bersama-sama melayani. Nah, kita sudah belajar tentang waktu teduh, ya, biar kita boleh menyiapkan. Pastikan saudara ya, kita tidak mencari waktu, tapi menyiapkan. Kita juga berdoa. Berdoa tidak hanya kita memohon, ya, isinya permohonan. Tidak salah kita memohon, tapi yang jauh lebih esensi, yang lebih penting dalam kita memahami doa, yaitu kita bersekutu, berkomunikasi dengan Allah, dengan Tuhan. Itu yang menjadi esensi di dalam kita berdoa. Lalu kita bersama-sama belajar tentang firman, ya, bahwa dalam kehidupan kita memerlukan akan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan juga adalah wahyu khusus, ya. Jadi kita bisa mengenal Allah melalui wahyu umum, melalui alam ciptaannya, dan kita bisa mengenal lebih dalam lagi, ya, melalui firman-Nya, dan lebih pribadi lagi kita bisa mengenal Allah di dalam pribadi siapa, saudara? Tuhan Yesus, ya. Kita bisa memahami pribadi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, inilah keunikan kita. Saudara, kita perlu bersyukur, kita perlu bangga bahwa Tuhan mau menyatakan dirinya, memberikan firman-Nya supaya kita bisa mengenal Dia. Inilah keunikan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ya. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita, yang menyatakan dirinya secara khusus melalui firman Tuhan, sehingga kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Kita bersama-sama sudah berbicara pada bulan lalu tentang bersaksi, biar setiap kita boleh menjadi saksi Tuhan. Dan nah, saat ini kita mau belajar bersama-sama yaitu tentang bersekutu. Oke? Kita akan belajar apa itu bersekutu, ya. Kita juga akan belajar mengapa ya kita harus bersekutu. Dan yang terakhir, bagaimana bersekutu, ya. Kita akan coba bagi menjadi 2 bagian, ya, karena materi cukup panjang, tapi kita perlahan-lahan saudara ya. Jadi nanti waktu sembari berjalan, jika saudara ingin bertanya, silakan langsung dibuka mic-nya, ya. Jadi kita ada interaksi saudara satu dengan yang lain. Jadi tidak satu arah tetapi 2 arah. Dan kita akan belajar apa itu bersekutu. Mengapa kita perlu bersekutu sebagai orang-orang percaya. Dan bagaimana ya kita bersekutu. Oke? Apa itu bersekutu? Nah, saudara, Tuhan Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan, kita boleh dilahir barukan, dan kita boleh melihat dan boleh mengalami yang namanya kerajaan Allah. Ya, setelah kita lahir baru, kita boleh mengalami Allah, dan juga kita boleh mengalami kerajaan Allah. Nah, saudara, ada orang mengatakan bahwa saat ini pun ya kita sudah mencicipi ya sebagian dari surga. Yaitu apa? Di mana ada Allah, ya sesungguhnya itu juga surga. Nah, sekarang ya kita boleh menjadi orang-orang percaya, walaupun ya kita belum melihat surga, belum pernah ke sana, tetapi kita sudah mencicipi ya sebagian ya daripada surga, yaitu dengan kehadiran Allah. Tuhan Allah hadir di dalam kehidupan kita. Yaitu setelah kita dilahirbarukan, kita boleh mengalami Tuhan. Ya, orang-orang yang belum percaya terima Tuhan Yesus, mereka belum melihat kerajaan Allah, belum mengalami Tuhan ya di dalam kehidupan mereka. Lalu dikatakan di Yohanes 1:12-13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Jadi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk apa, saudara? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging,
bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki melainkan dari Allah. Jadi ini berbicara mengenai setiap kita yang sudah percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi menjadi anak-anak Allah diperanakan bukan dari kelahiran secara jasmani, ya, tapi kelahiran secara rohani. Oke, kita dilahirkan kembali ke dalam keluarga Tuhan. Ya. Setiap kita dilahirkan kembali. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 3 yang berbicara mengenai Nikodemus yang berbicara, dia bertanya bagaimana masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus bilang, engkau harus dilahirkan, ya. Engkau harus dilahirkan kembali baru dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, kita menjadi anggota keluarga manusia, ya, melalui kelahiran yang pertama. Jadi kita orang percaya mengalami dua kelahiran. Yang pertama itu kita dilahirkan secara jasmani. Kita memiliki orang tua, kita memiliki ibu atau mama yang melahirkan kita. Dan pada waktu lahir kita menjadi keluarga, ya, dari orang tua kita yang melahirkan kita. Nah, itu kelahiran yang pertama. Kelahiran yang kedua, kita menjadi anggota keluarga Tuhan. Ya. Kita menjadi anggota keluarga Tuhan melalui kelahiran kedua, yaitu tadi kelahiran baru, saudara. Ya, jadi orang-orang percaya mengalami dua kelahiran. Kelahiran pertama secara jasmani, yang kedua yaitu kelahiran secara rohani, dilahirbarukan. Ya. Keluarga kita di dunia bersifat sementara. Ya, saudara, sekali lagi bahwa keluarga kita di dunia ini bersifat sementara. Ya, ada waktu, ya, di mana bisa berkumpul, ada waktu untuk berpisah. Itu adalah keterbatasan, ya, daripada keluarga yang ada dalam dunia. Keluarga kita di dunia bersifat sementara, tapi keluarga rohani ini akan berlanjut hingga kekekalan. Ya, inilah satu keunikan lagi kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita yang di dalam Kristus, di dalam Tuhan, kita memiliki keluarga rohani. Jadi keluarga rohani ini tidak hanya berjalan pada waktu kita ada di tengah-tengah dunia, tapi akan berlanjut hingga kekekalan. Ya, ini satu hal yang indah yang patut kita syukuri sebagai orang-orang percaya. Jadi relasi kita, ya, hubungan kita bukan hanya pada waktu kita di dunia ini, tapi akan berlanjut hingga kekekalan. Ini hal yang sangat luar biasa. Jadi biarlah kita boleh mensyukuri keluarga Allah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Secara khusus kita sebagai keluarga Allah di GPMBRI Bandung. Oke. Nah, pada saat kita dilahirkan kembali ke dalam keluarga Tuhan, kita mendapatkan hadiah ulang tahun kita, nama keluarga. Kita sebagai anak-anak Allah, ya, keserupaan keluarga. Kita memiliki hak istimewa dalam keluarga. Dan juga kita boleh memiliki kedekatan hubungan keluarga, kita boleh memiliki warisan keluarga. Seperti dalam satu keluarga, kita punya nama, kita punya satu relasi yang indah, kita punya hak istimewa, memiliki hak waris. Dan kita tahu bahwa di dalam keluarga ada hak waris, di mana anak akan mewarisi apa yang dimiliki oleh orang tua. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Allah, telah kita akan mewarisi apa yang akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Apa saja? Yaitu kemuliaan Tuhan, surga yang mulia, kedamaian, itu yang akan Tuhan berikan sebagai warisan yang akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita pasti bersyukur kalau kita menjadi keluarga Allah. Ya, jadi apa yang ada pada Allah itu pun akan kita nikmati. Ya. Saat ini kita sudah menikmati sebagian, ya, tapi kelak di surga yang mulia kita akan bersama-sama menikmati, ya, kepenuhan sebagai keluarga Allah, ya, di surga yang mulia. Saudara, di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20 di situ dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi saudara, setiap kita yang sudah di dalam Tuhan menjadi keluarga Tuhan. Kita ini bukan orang asing lagi. Saudara merasakan tidak
pada waktu kita pergi ke satu tempat yang baru atau ke daerah baru, pada waktu kita bepergian mungkin ke satu tempat ke luar kota, pada waktu kita beribadah di gereja tersebut, ya kita berkenalan dengan orang-orang percaya di sana, apa yang kita rasakan? Yaitu ada satu kedekatan, ya. Ada satu kedekatan, ada satu keintiman kita bukan dari keluarga yang sama, tetapi pada waktu kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita, walaupun dari daerah berbeda, ya latar belakang berbeda, itu menjadi keluarga kita juga. Ya. Saudara, saya merasakan kemanapun saya pergi, kemanapun saya melayani, pada waktu bertemu dengan orang-orang percaya seperti satu keluarga, dan memang keluarga yaitu keluarga di dalam Tuhan. Nah, inilah keunikan yang kita miliki sebagai orang-orang percaya. Kemanapun kita pergi, ketemu orang percaya, wah luar biasa ya. Ini keluarga kita, ya keluarga di dalam Tuhan. Oke, apakah saudara juga merasakan? Ya, saya rasa setiap kita waktu bertemu dengan orang percaya, mereka yang sudah lahir baru, kita mengalami kasih Tuhan, dan disitulah kita boleh memiliki satu ikatan yang dekat. Walaupun baru pertama kali kita ketemu kenal, ya itu menjadi keluarga kita juga, yaitu keluarga Allah. Dalam 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, ya baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi intinya saudara, setiap kita, ya baik orang Yahudi, orang non Yahudi, ya kalau kita bicara kita orang Indonesia atau bukan orang Indonesia, orang Melayu, orang apapun, saudara, setiap kita adalah satu di dalam Tuhan, ya satu tubuh di dalam Kristus. Karena kita diberi minum dari satu roh, ya diminum oleh satu. Oke, sorry, sebentar, saudara, saya minum ya, agak sedap. Oke, jadi tidak ada perbedaan orang apapun, ya. Kalau kita di dalam Tuhan, kita menjadi satu tubuh, ya. Kita menjadi satu tubuh. Oke, bersekutu adalah berhubungan sebagai sesama anggota keluarga Tuhan. Jadi dimanapun saudara Tuhan tempatkan kita bekerja, kita memiliki satu relasi, memiliki hubungan sesama anggota keluarga Tuhan. Ya, jadi kita punya dua keluarga, ya, keluarga yaitu yang saat ini ya, ada istri, suami, anak-anak, ada papa, ada mertua, itu keluarga. Tapi di luar itu kita ada keluarga, ya, yaitu keluarga Tuhan, keluarga di dalam Kristus, ya. Dimanapun kita bertemu dengan orang-orang percaya, itulah keluarga kita. Saudara, saya setiap pergi mission trip, pergi ke sana, ke satu tempat, WSPI, belum pernah ketemu Jumat di sana. Tapi pada waktu bertemu, itu langsung akrab, saudara, ya. Memang seperti satu keluarga, ya. Memang kita di dalam Tuhan, satu di dalam Kristus, itu satu ikatan yang luar biasa. Ya, kita patut mensyukuri. Jadi dimanapun kita berada, ada orang-orang percaya, disitulah keluarga kita. Ya, disitulah keluarga kita. Karena ketika kita beriman di dalam Kristus, Tuhan menjadi Bapa kita. Jadi setiap kita orang-orang percaya dimanapun berada, kita di dalam Kristus, Bapa, ya, dia Tuhan menjadi Bapa kita. Dan kita menjadi anak-anaknya, ya. Kita memiliki Bapa yang sama, lalu setiap kita semua disebut anak-anaknya. Orang percaya yang lain menjadi saudara-saudari kita. Nah, jadi orang lain yang juga berkeluarga secara pertalian darah, itu adalah juga saudara-saudari kita. Dan gereja menjadi keluarga rohani kita. Keluarga Tuhan termasuk semua orang percaya pada masa lalu, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Yang kita bersyukur untuk keluarga rohani yang Tuhan berikan. Ya, secara khusus di GPMBRI Bandung, ya, kita adalah satu keluarga. Walaupun ya berbeda latar belakang, ya, dalam pendidikan, dalam segala hal, ya, ini karakter yang berbeda-beda, tetapi setiap kita adalah keluarga rohani. Ini yang perlu kita ingat, perlu kita pahami, sehingga ada satu pemahaman yang benar, satu relasi, satu ikatan yang dekat satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kita satu di dalam Kristus, menjadi keluarga Allah. Oke, ya.
Bagian yang kedua, ya, mengapa? Ya, mengapa bersekutu? Mengapa kita bersekutu? Kita akan belajar bersama-sama, saudara ya. Saya harap saya tidak terlalu cepat. Saudara, ada satu bagian firman Tuhan yang sering kita baca dan ini menjadi satu fondasi sebagai pemahaman bagi gereja Tuhan secara khusus dalam berkomunitas. Ya, saya yakin setiap kita sering membaca dan juga merenungkannya. Oke, saya akan membaca perlahan-lahan, saudara ya. Apa yang terjadi pada jemaat mula-mula, ya, bagaimana kondisi mereka dalam komunitas mereka, dalam persekutuan mereka. Mari kita perhatikan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi mereka yang pertama bertekun sekali, memiliki kerinduan untuk bertumbuh dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Luar biasa, saudara ya. Dari antara mereka ada yang rela menjual harta miliknya, membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau kita lihat lagi bagian lain, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, ya, sambil memuji Allah. Lalu apa yang menjadi dampak dalam persekutuan mereka bagi orang-orang luar, saudara, kita perhatikan. Dan mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, ini satu model komunitas persekutuan yang Tuhan berikan. Di segala abad, segala zaman, inilah model daripada komunitas jemaat mula-mula. Kita lihat banyak sekali prinsip-prinsip di dalamnya. Mungkin di dalam perkembangan gereja ada begitu banyak metode-metode yang ada, tetapi intinya, saudara, sudah tercatat di dalam Kisah Rasul ini. Bagaimana kehidupan secara khusus komunitas orang-orang percaya di dalam mereka menjalankan akan kehidupan mereka. Oke, saudara, ada beberapa alasan bersekutu. Ya, saudara, ada pulpen, ada kertas, silakan juga boleh jika saudara ingin mencatat, ya. Alasan bersekutu. Yang pertama itu sebagai persaudaraan. Itu di dalamnya kita saling mendorong, saling meneguhkan. Mendorong di sini bukan bahasa apa? Mendorong begitu, saudara, ya, jatuh bukan, ya. Tapi memberikan satu semangat support, ya, dalam persaudaraan, saling meneguhkan, saling menguatkan. Nah, itulah alasan dalam persaudaraan. Nanti kita akan bahas, ya, satu perlahan-lahan. Alasan bersekutu yaitu persaudaraan. Yang kedua, pengajaran, saudara. Tadi kita lihat di Kisah Rasul, ya, bahwa di dalamnya juga ada pengajaran. Mereka bertekun di dalam pengajaran. Nah, inilah yang mengubah akan kehidupan komunitas, pribadi lepas pribadi, oleh karena ada pengajaran dan menumbuhkan. Jadi, saudara, kita melihat bahwa tidak bisa lepas daripada pembinaan atau pengajaran kepada jemaat Tuhan. Ini perlu sekali, ya, di dalam satu komunitas untuk terus bertumbuh di dalam pengajaran. Nah, salah satu yang kita lakukan pada malam hari ini yaitu melalui pembinaan, saudara, sehingga kita bisa apa? Bertumbuh, betul? Apa yang kita dengar itu boleh mengubahkan hidup kita. Oke, kita lanjut. Di dalam persekutuan, apa yang kita lakukan untuk penyembahan. Jadi kita bersekutu bersama-sama, kita mengarahkan hati kita pada kemuliaan Tuhan. Pada waktu kita berkumpul, kita menyembah Tuhan. Secara pribadi, kita juga ada memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi juga Tuhan memanggil setiap kita untuk bersekutu. Nah, pada waktu bersekutu, apa yang kita lakukan? Menyembah. Jadi, saudara, pada waktu kita menyanyi, memuji Tuhan, ya, baik di gereja, baik di persekutuan, ya, di pembinaan, sesungguhnya itu juga adalah
penyembahan. Betul? Itu adalah penyembahan. Dan semua lagu di dalam satu ibadah atau di dalam satu persekutuan itu semua adalah penyembahan. Saudara, saya pernah dengar ada kalimat yang mengatakan khususnya pada waktu WL, saudara ya. Jadi ada beberapa gereja yang saya tidak sebutkan. Saudara, WL itu mengatakan dia sudah menyanyi gitu ya, awal menyanyi, lalu dia mengatakan mari kita masuk di dalam lagu penyembahan. Nah, saudara, yang menjadi pemikiran pemahaman saya, apakah lagu yang awal atau yang akhir itu bukan penyembahan? Sesungguhnya semua lagu adalah penyembahan. Ya. Jadi dari awal sampai doksologi, khususnya kita gereja-gereja Injili, itu adalah penyembahan. Semua lagu adalah penyembahan. Ada yang iramanya riang, sebenarnya itu juga penyembahan. Kita harus menyanyikan tetap dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Tapi saudara, kita perlu membedakan ya. Ada satu kebiasaan atau tradisi bagi sebagian orang, seperti orang-orang Afrika, saudara. Kalau mereka bernyanyi, apakah mereka nyanyi diam saja? Saudara pernah lihat orang Afrika pada waktu bernyanyi, bagaimana gerak tubuh mereka? Waduh, semangat sekali ya. Ya, mereka bertepuk tangan, mereka bisa seperti menari-nari. So itu merupakan satu tradisi atau kebiasaan mereka. Yang saya tekankan itu tetap memiliki hati yang penuh sukacita, rasa sikap hormat ya di dalam menyembah Tuhan. Nah, lalu bagaimana kalau mereka yang berjingkrak-jingkrak? Saudara pernah lihat ya dalam satu ibadah, tidak dilarang saudara untuk bersukacita ya untuk membuat satu gerakan, tetapi kembali lagi kepada prinsipnya seperti apa yang Paulus katakan, bahwa di dalam satu ibadah perlu ada apa, saudara? Pernah membaca? Keteraturan. Betul? Ada keteraturan, ada kesopanan. Nah, ini menjadi prinsip gereja pada waktu menjalani satu ibadah atau persekutuan. Bukan berarti tidak boleh gerak. Ya, kalau hari Minggu memang kita punya tradisi dan umumnya ya kita tidak bertepuk tangan, tapi ada gereja yang bertepuk tangan. Tapi yang menjadi hal yang esensi yaitu hati kita pada waktu kita menyembah Tuhan. Jadi dalam satu ibadah, pada waktu kita bersekutu tetap memiliki rasa hormat kepada Tuhan, rasa takut akan Tuhan, sehingga ibadah itu berbeda. Saudara bayangkan kalau sepanjang ibadah nyanyi 1 jam lebih, jingkrak-jingkrakan, lalu setelah khotbah apa yang terjadi, saudara? Capek nggak dulu? Tidur, betul? Waktu dengan firman Tuhan bisa tidur karena capek, betul nggak? Ya. Saya pernah diundang di satu gereja, dari awal itu baru berdiri, ya, berdiri nyanyi, ya, kok nggak dalam hati saya kok lama juga nyanyinya ya. Lalu setelah mau ingin firman Tuhan, nyanyi satu lagu, tetap berdiri, ya. Lalu firman Tuhan, mereka duduk, saya berdiri, saya berdiri, saudara. Setelah selesai itu apalagi saudara WL bilang, mari kita berdiri, kita naikkan pujian. Jadi hampir sepanjang itu, ya, khusus pembicara itu berdiri terus, saudara. Bukan berarti tidak baik, bukan berarti tidak boleh, tapi harus ada keteraturan. Saudara bayangkan ya, saudara coba memposisikan sebagai hamba Tuhan. Dari awal sampai akhir saudara berdiri, ya, wah tuh, ya. Dalam hati, sebentar lagi saya khotbah, nah jemaat duduk, saya berdiri. Nah, jadi perlu ada keteraturan dalam ibadah. Ini menyinggung sedikit soal ibadah, saudara ya. Jadi kita menyembah Tuhan. Pada waktu bersekutu kita menyembah Tuhan baik di gereja, ibadah di umum hari Minggu, di persekutuan, ya di kebaktian Padang misalkan, ya, kita adalah pada saat itu menyembah Tuhan, ya, memuliakan Tuhan. Jadi harus ada rasa hormat kepada Tuhan. Lalu yang selanjutnya pelayanan, ya, yang memenuhi kebutuhan, ya, dan menjadi kesaksian. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi, saudara. Saudara, inilah alasan bersekutu. Saudara silakan catat ya satu poin-poin yang penting sekali. Kenapa kita bersekutu? Yaitu untuk persaudaraan, ya, pengajaran, penyembahan, pelayanan. Saudara, ini merupakan tujuan juga dari gereja. Kalau saudara punya buku Rick Warren, saya yakin punya ya.
itu ada 2 buku yang best seller sekali. Satu yaitu Perkembangan Gereja Masa Kini, ya. Yang satu lagi yang Purpose Driven Life, ya. Hidup yang memiliki tujuan, yang 40 hari 40 day itu yang terkenal sekali, saudara. Jadi tujuan gereja yaitu penyembahan, ya, pemuritan, itu pembinaan, saudara, penginjilan, ya, pelayanan. Ini termasuk apa yang kita pelajari bersama-sama. Jadi tidak bisa lepas, saudara, tujuan daripada gereja, ya. Jadi malam hari ini kita pelajari tentang persaudaraan, ya, pengajaran, penyembahan, pelayanan. Oke. Oke, saya harap semua masih mengikuti, ya. Ada yang sudah mulai ngantuk? Ya, ada yang mau minum silakan. Pak Irwan ada kopi di situ, mau minum silakan. Pak Ligung ya kalau ada kopi silakan. Ya, oke ya, mau catat silakan. Oke, ini tadi kita sudah baca, saudara, ada beberapa poin ya. Ini ada garis bawah ya, ada persekutuan, berkumpul, bersatu, memecahkan roti. Nah, ini kita akan bicarakan bersama-sama. Persaudaraan itu mendorong, saling mendorong, meneguhkan. Ya, mendorongnya bukan misalnya dijorokin supaya jatuh, enggak, tapi memberikan support, semangat yang saling meneguhkan. Ini adalah tujuan daripada persaudaraan. Ibrani 10, 24, 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling apa, saudara? Mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, ini tujuan kita ya dalam kita bersekutu. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, ya, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, jadi kita jangan menjauhkan diri dari ibadah, dari pertemuan-pertemuan ibadah, dari persekutuan-persekutuan. Nah, di sini berarti ada orang-orang Kristen pada saat itu sudah mulai ya enggan atau malas untuk bersekutu. Paulus menasihati jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ya ibadah atau persekutuan. Oke. Saudara masih ada handphone Nokia? Masih ada? Mungkin sudah disimpan ya. Itu motonya paling terkenal apa? Connecting people. Ya, jadi persaudaraan itu saudara seperti Nokia ya, mengconnect ya. Tapi ada negatifnya juga ya. Orang bilang dengan adanya smartphone atau handphone yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Karena semuanya pegang handphone ya. Wah. Jadi kita perlu juga hati-hati juga dengan gadget, saudara ya. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Tapi bagus, saudara, ada satu kotak ya, itu pakai timer. Itu sudah dijual mungkin di online ya. Jadi kalau kumpul keluarga atau pertemuan gitu, itu handphone dimasukin di kotak itu. Jadi bisa dibuka, bisa di timer, misalkan 2 jam. Jadi masukin ke kotak itu. Lalu apa? Nggak bisa dibuka selama 2 jam. Ya, artinya apa? Kita harus konsentrasi pada waktu kita berbicara, bersekutu. Coba kalau kita bicara dengan orang, saudara, orang itu selalu pegang handphone gitu ya. Nih rasanya apa? Bagaimana? Kok kayaknya gue kurang diperhatikan ya, saya kurang diperhatikan. Tapi ada baiknya juga. Ada yang mau pesan kotak demikian? Ya, ada pertemuan, handphonenya ditaruh. Misalnya kalau di rumah makan, ya kumpul-kumpul, semuanya pegang HP semua. Ya, kita perlu bikin. Ya, mungkin Pak Weekend bisa bikinin kita ya kotak itu Pak, kotak Pandora. Ada kuncinya Pak. Jadi kalau 2 jam jangan dibuka. HP-nya taruh, kita bersekutu ya. Kadang-kadang kita yang dulu yang belum ada zaman handphone ada baiknya juga ya, menikmati kebersamaan. Kalau kumpul apa saudara yang kita lakukan dulu, zaman dulu? Ngobrol. Ngopi, ngobrol. Wah, senang sekali ya. Kita merindukan saat-saat yang seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, salah satu hal ya, ini ada seorang penulis bernama Tim Allen ya. Salah satu dari 10 hal bodoh yang dilakukan oleh orang Kristen yang menghambat pertumbuhan rohani mereka adalah menjadi anak Tuhan yang punya gaya Lone Ranger. Saudara pernah baca tentang Lone Ranger atau filmnya? Ya, yang umur 40 tahun ke atas pasti pernah ya. Itu dia berperang apa? Sendirian. Ya, wah jadi jagoan kayak film Rambo. Saudara pernah nonton film Rambo? Ya, ada Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3 sampai Rambo berapa tuh terakhir ya. Dia perang sendirian. Hebat, dia bisa ngalahkan itu apa musuh-musuhnya ratusan istilahnya disikat habis sendiri. Nah, kita jadi orang Kristen nggak bisa menjadi Lone Ranger ya, sendiri.
Semuanya sendiri nggak bisa. Kita perlu orang lain untuk bertumbuh, ya, untuk melayani, untuk saling menguatkan. Nggak bisa sendiri, saudara. Nggak bisa. Jadi jangan kita jadi lone ranger, ya saudara ya. Jangan jadi lone ranger. Ya, kita harus bersama-sama. Oke. Nah ini, jadi bertekun dalam yang selanjutnya itu bertekun dalam pengajaran. Oke, ya. Yang mengubahkan dan menumbuhkan, saudara. Jadi pengajaran yang kita terima seperti malam hari ini, biar itu menumbuhkan kita, ya, mengubahkan setiap kita. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi siapa? Orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ya, Kristus yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi inilah saudara penting sekali di dalam persekutuan ada pengajaran, supaya apa? Itu mengubahkan kita, menumbuhkan kita. Itulah gunanya bersekutu, ya. Jadi kita dalam gereja Injil khususnya ada persekutuan, ada renungan, ya. Kalau gereja Calvin itu biasanya sentralnya difokuskan pada khotbah, ya, itu posisi sentral. Jadi memang firman Tuhan adalah sentral, ya, daripada kehidupan kita. Jadi dalam pertumbuhan yang berkembang dan sehat, kita akan lihat, ya, perlu ada pembimbing, saudara, ya. Saya bertumbuh dulu ada pembimbing, ya, yang membimbing saya, rohaniawan, ada gembala sidang, ya. Saya ingat dulu ada kelompok tumbuh bersama diikuti oleh guru-guru sekolah minggu, ya, kurang lebih pengurus remaja sekitar 3 orang 4 orang. Tapi kami ada yang membimbing. Nah, jadi kita perlu pembimbing. Kita perlu apa? Rekan untuk bertumbuh, ya. Jadi perlu rekan untuk bertumbuh. Perlu pembimbing juga yang membimbing kita, rohaniawan yang mengarahkan kita. Ya, untuk itu kita melihat orang-orang yang menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan, sekolah Alkitab itu dipersiapkan, ya, untuk memberikan apa? Salah satunya mengembalakan, memberikan pengajaran-pengajaran kepada jemaat. Ya, dan setiap kita yang sudah mengetahui, sebenarnya kita juga menjadi pembimbing bagi orang lain, secara khusus bagi mereka yang baru percaya. Ya, kita juga bisa menjadi pembimbing bagi mereka. Ya, kita perlu bimbingan. Ya, kita perlu bimbingan dari pembimbing, kita perlu rekan-rekan, ya, untuk saling bertumbuh satu dengan yang lainnya. Oke, ini dari Kisah Rasul. Jadi dari satu bagian ini, saudara, kalau mau dibahas satu persatu luar biasa. Kayak, ya, akan pelajaran pengajaran di dalam, khususnya dalam berkomunitas, di dalam bergereja. Ya. Jadi banyak sekali buku tentang pertumbuhan gereja, metode-metode. Tapi intinya, saudara, ada di dalam bagian ini. Kisah Rasul 2:42-47. Ya, bagaimana kehidupan orang-orang Kristen komunitas yang awal-awal. Lalu penyembahan. Ya, kita bersekutu untuk menyembah, mengarahkan hati kita pada kemuliaan Tuhan. 1 Tawarik 16:29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi pada waktu kita bersekutu, kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita menyembah Tuhan. Jadi karena kita tetap memiliki rasa hormat, ya, respect kepada Tuhan. Saudara, ini gambar apa, saudara? Api unggun. Es krim, ya. Gambar apa, saudara? Ada yang mau tebak? Silakan. Api unggun. Api unggun. Wah, luar biasa. Ini pasti suka camping, ya. Ada api unggun. Saudara, kalau satu arang atau satu kayu, ya, yang sudah terbakar dipisahkan, apa yang terjadi, saudara? Mati. Mati. Ya. Kalau dipisahkan, misalnya pada waktu kita bakar sate, arangnya udah kumpul, ya, gitu, ya, udah panas semua, apinya kita pisahkan, dia akan mati. Ya. Tapi kalau disatukan, itu akan memberikan api yang besar. Ya. Ketika Anda mulai meninggalkan ibadah bersama, biasanya Anda juga sedang mulai meninggalkan komitmen lainnya sebagai anak Tuhan. Nyalakan tanda bahaya ini. Jadi bahaya sekali, saudara, kita perlu mengoreksi diri. Kalau kita sudah mulai enggan beribadah, sudah malas-malasan ke gereja, kalau hari Minggu, aduh, hari Minggu lagi, ya, lemes, gitu, ya.
Nah, biasanya dalam kondisi demikian kita sudah mulai apa? Meninggalkan komitmen kita sebagai anak Tuhan. Jadi, biarlah menjadi warning bagi kita. Nyalakan tanda bahaya. Kalau saudara di rumah ada lonceng, ya, nyalakan lonceng. Ya. Kalau ada sirine, ya, saudara nyalakan sirine itu. Ya, ada di komplek-komplek tertentu, saudara, kalau ada bahaya, pencuri atau perampok, itu mereka setiap rumah ada sirine. Jadi ada pencetan, pada waktu dipencet itu semua satu komplek bisa dengar. Ya. Baik juga ya, ada sirine tersebut. Jadi saudara, kalau kita mulai ya menyingkir, mengasingkan diri, sudah malas bersekutu, malas beribadah, hati-hati ya, nyalakan tanda bahaya. Karena kita mulai meninggalkan komitmen kita ya sebagai anak Tuhan. Oke? Sekali lagi ini ditekankan ya apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul 2, hal yang banyak sekali yang kita bisa pelajari ya. Lalu dalam persekutuan, mengapa kita bersekutu, yaitu untuk melayani, yang memenuhi kebutuhan dan menjadi kesaksian. Yohanes 13:34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kalau kita lihat, saudara, jemaat mula-mula mereka itu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Jadi dalam persekutuan itu jadi satu momen, satu kesempatan yang Tuhan berikan untuk saling melayani. Apa yang jadi kebutuhan ya orang-orang percaya, rekan-rekan kita, saudara kita bisa menolong mereka dan boleh menjadi kesaksian bagi mereka. Ini ada moto ya, Bank Mandiri. Ini bukan sponsor, saudara ya. Melayani dengan hati menuju yang terbaik. Wah, saudara, kalau bank saja berani mengeluarkan moto demikian, kita sebagai orang percaya harusnya lebih lagi ya. Melayani dengan segenap hati kita, dengan apa yang ada pada kita, sehingga pelayanan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Di Yohanes 17:22-23, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, Tuhan Yesus yang berkata, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi saudara, pada waktu kita bersekutu, bersatu, saudara, inilah yang Tuhan inginkan, supaya apa? Dunia tahu ya, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita memiliki kasih. Saudara, dunia mengakui salah satu ciri khas daripada orang Kristen yaitu memiliki kasih. Jadi biarlah kasih itu boleh ada di dalam kehidupan kita, sehingga dunia tahu ya kita adalah orang-orang percaya dan menjadi saksi bagi orang lain. Oke, kita ulang sekilas ya. Jadi alasan mengapa kita bersekutu yaitu persaudaraan. Oke, mendorong, saling meneguhkan. Lalu pengajaran yang mengubah dan menunjukkan kita. Dalam persekutuan ada pengajaran. Lalu ada penyembahan yang mengarahkan hati kita kepada kemuliaan Tuhan. Lalu yang terakhir apa saudara? Pelayanan. Dan di dalam persekutuan kita boleh saling melayani. Ya, satu dengan yang lainnya boleh menjadi saksi. Oke, hari ini kita sampai di sini apa dan bagaimana, dan nanti kita akan lanjutkan ya di kesempatan yang lain, yaitu bagaimana hari ini apa ya, tentang persekutuan, dan yang nanti minggu yang akan datang yaitu bagaimana kita bersaksi. Oke, saudara, saya akan stop share screen dulu. Oke, dari apa yang kita bahas, kira-kira sudah cukup jelas? Atau ada yang ingin sharing, saudara? Dengan persekutuan, dengan keluarga Allah. Mungkin saya bertanya, senang tidak saudara menjadi keluarga Allah? Gimana, saudara? Senang, Musa. Senang. Ya. Kenapa Pak Irwan senang, Pak? Itu kan tadi kita bisa saling menguatkan, Ya. mereka banyak saudara,
saling meneguhkan. Nah, makanya ini mesti ada satu Ya, pertanyaan, bukan satu pertanyaan sebetulnya. boleh. Jadi kan ini kita membahas ketika kita sudah menerima Tuhan, diberikan kuasa untuk menjadi bagian Ya, jadi anak-anak Tuhan. Itu kan ya, siapapun anak-anak orang-orang yang sudah percaya kita menjadi saudara kita, saudara seiman. ya. Nah, kalau boleh diperkecil lagi, dalam hubungannya, kalau dianalogikan dengan ya kita persempit ruangnya sebagai anggota keluarga GPMI Bandung khususnya, sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan gitu Ya, di dalam gereja ini gitu ya. Nanti ya di session yang selanjutnya ya nanti kita akan bahas itu secara panjang lebar. Ya. Jadi prinsipnya tadi ya Pak ya Pak Irwan, kita menjalankan pengajaran yang ada ya, menjalankan kasih yang kita sudah terima ya, itu intinya. Jadi apa yang kita tahu, apa yang baik itu kita lakukan. Firman Tuhan mengatakan apa? Kalau kamu tahu berbuat baik, tetapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Jadi kita tahu harusnya menolong orang tersebut, lalu kita nggak tolong. Harusnya kita bisa bantu dia dengan apa yang ada pada kita, tapi kita tidak bantu. Nah itu berdosa. Jadi itu hal yang kita bisa, hal yang sederhana kita bisa lakukan. Apa yang kita bisa lakukan ya untuk orang tersebut pada saat itu lakukanlah. Ya, seperti beberapa waktu lalu kalau salah di Islam doa ya. Jadi kalau kita memiliki kasih, kita jangan berkata, hei saudaraku pergilah ya, bawalah makanan, kamu makan pergi jauh, pakailah pakaian hangat. Padahal orang itu nggak ada makanan, nggak ada pakaian hangat. Sedangkan pada diri kita saat itu kita ada makanan, ada kain hangat, kita bisa kasih kepada dia. Jadi bahwa dalam surat Ibrani situ dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu kita menyatakan kita orang Kristen punya kasih, tapi kita nggak menyatakan di dalam tindakan. Nah, itu sama juga iman tanpa perbuatan mati adalah. Jadi Paulus bilang kasih itu harus dinyatakan ya. Kalau dalam 1 Korintus saudara membaca, Paulus tidak mendefinisikan kasih itu dengan panjang lebar, tapi langsung dengan action. Kasih adalah apa, saudara? Masih ingat? Sabar. Sabar. Apa lagi? Ayo, yang lain. Kasih sabar, murah hati, ya. Nah, jadi ya Paulus luar biasa, ya, diberikan hikmat bijaksana oleh Tuhan. Dia tidak mendefinisikan secara panjang lebar, tapi langsung action. Kasih itu sabar, murah hati. Kita menjalani juga. Jadi kita belajar bersama-sama melakukan apa yang memang harus kita lakukan. Apa yang kita tahu, kasih yang ada pada kita, itu kita lakukan. Nanti kita akan banyak bicara di sesi terakhir nanti ya, di bulan depan. Cukup menjawab Pak Irwan? Ya, kan ada nanti mau dibahasnya nanti kan? Oh, iya. Sekarang masih rahasia. Rahasia, nggak boleh dibuka dulu. Kotak rahasia ini Pak. Iya. Oke. Ya, kita sabar saja maksudnya. Oke, yang lain mau sedikit share boleh? Silakan. Senang dengan keluarga Allah, saudara? Ya, ada suaranya ya, nyaris tidak terdengar. Oke, masih ada mungkin 1-2 orang mau share. Juga satu hal yang indah ya, kita punya keluarga yang berkalian dengan darah, punya orang tua, punya keluarga, anak yang sangat terdiri. Tapi kita juga boleh berbagi uang ke Allah. Ya, dimanapun kita berada, kita dipersatukan di dalam Kristus, walaupun dari latar belakang yang berbeda menjadi keluarga Allah. Inilah keunikan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang mari kita syukuri dengan keberadaan kita, Tuhan tempatkan di GPMI Bandung, bukan kebetulan, tapi satu rencana bagi setiap kita, satu rencana yang indah. Boleh saling bersekutu, ya saling melayani satu dengan yang lain. Ingat tadi, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti tadi, bara api yang mau lepas, dia menjauh, akhirnya mati. Ya, jadi harus bersatu bersama-sama. Oke,
kita nyanyikan lagu yang tadi awal, oh betapa indahnya, saya ingin semuanya goyang, ya. Nah, tapi jangan dicap, wah ini karismatik nih kalau goyang-goyang. Boleh dikit karismatik tidak, saudara ya. Jadi kita bisa bersuka-cita, tetap ada kesopanan, keteraturan prinsipnya, nggak boleh lepas itu, ya. Oke, silakan Jacob Meli. Saya ingin Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Tak urapan di kepala haru, dan kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah dipintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. tak urapan di kepala haru, dan kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah dipintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Ya, kita akan menutup dengan malam hari ini. Kita bersyukur Tuhan sudah memimpin, memberkati kita pada malam hari ini. Kami persilakan semua boleh pimpin dalam doa penutup. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama bersekutu pada malam hari ini. Semata-mata karena kebaikan Tuhan, kalau kami masih boleh bersekutu. Ya Tuhan, kiranya pengajaran yang baru saja kami dengar tidak berlalu begitu saja, dan biarlah Tuhan tetap ada di hati kami. Bagaimana dan apa yang harus kami lakukan dalam bersekutu, ajarlah kami Tuhan, supaya kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan kami terus mengingat apa yang menjadi tujuan-tujuan kami bersekutu. Biarlah Tuhan, Kau sendiri akan memberkati setiap kami, Kau akan menyertai kami, khususnya di dalam wadah GPM Bandung. Biarlah Tuhan terus memberikan kepada kami hati yang saling mengasihi, hati yang saling memperhatikan, dan dipenuhi dengan buah-buah Roh Kudus. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih semua. Saudara, kita akan berfoto sejenak. Silakan Diakon Meli. Kita abadikan momen yang indah malam hari ini. Berikan senyum saudara kepada saudara seiman. Oke. Ya. Ada yang belum buka kamera ya kayaknya? Ada Oke. siapa? Awang. Si Bu Rosna, William sama Ciwawang. Oke. Silakan saudara dibuka. Oke, kita siap. Oke, siap. Saya hitung sampai 3. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Lebih lebar lagi senyumnya. Ini kita orangnya lumayan banyak.
Ya, bersyukur ya malam hari ini bisa. Siap, 1, 2, 3. Oke, thank you Dekan Meli. Saudara, jangan lupa besok adalah hari Sabat. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Bagi jemaat yang kurang sehat, ya bisa beribadah di rumah secara streaming. Ya, Tuhan berkati kita semua. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pamit ya. Ya, Oke, bye. See you. semua Oh, dadah. Ya, saya duluan ya. Ya, Tuhan berkati. Ya, Ya, bye-bye. See you. Terima kasih Muse. Sama-sama, ya. dulu ya. Oke, sampai ketemu Ya, lagi. makasih Mus.